Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat Benteng Jiwa dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini saya akan mengangkat sebuah tema tentang puasa. Apa itu puasa? Tentu yang akan saya bicarakan ataupun yang akan saya sajikan mengenai puasa secara hakikat ya. Jadi Allah telah memerintahkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sementara diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ending dari berpuasa adalah takwa. Takwa di sini bagaimana? Takwa di sini bukan hanya peralihan perbuatan fisik dari yang tadinya malas beribadah menjadi rajin beribadah, dari yang tadinya malas untuk bersedekah menjadi rajin bersedekah, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja. Pada hakikatnya takwa di sini ending dari sebuah kehidupan ya, bahwasanya endingnya adalah kembali kepada diri Allah yang sesungguhnya. Maka dari itu diwajibkan atas diri kita untuk berpuasa. Puasa di sini tentunya bukan hanya menahan lapar dan dahaganya saja. Tentu ketika masuk lebih dalam bahwa kita diminta untuk melepas eksistensi diri, untuk melepas keakuan-keakuan yang melekat pada diri kita ini, bersihkan melalui puasa. Puasa di sini adalah sebetulnya sebuah perenungan diri, sarana membersihkan jiwa-jiwa yang telah terkontaminasi oleh kotoran-kotoran kemakhlukan, kotoran-kotoran pengakuan, aku alim, aku kaya, aku punya jabatan tinggi, aku berpengaruh di masyarakat. Ini yang harus disingkirkan. Karena itu semua kita tidak punya hak untuk mengakuinya. Itu semua adalah milik Allah. Sehingga jangan pernah merasa bahwa kita ini ingin dimuliakan oleh seseorang. Merasa ingin dianggap bahwa kita punya pengaruh besar di hadapan orang. Merasa bahwa apa yang telah saya kerjakan ini, apa yang telah saya dapat dari hasil kerja keras saya, ini yang harus dibersihkan, saudaraku Benteng Jiwa. Inilah penyakit hati yang sangat berbahaya, yang harus dibersihkan melalui puasa. Sehingga puasa ini tidak hanya menjadi rutinitas tahunan saja, akan tetapi puasa ini menjadi benar-benar menjadi sarana untuk kembali kepada Allah, sarana melatih ataupun masuk ke dalam kehidupan Allah yang sesungguhnya.
Bersihkan hatimu dari sifat-sifat merasa itu. Saudaraku, galilah kesadaran, galilah keilmuan lebih dalam, agar tidak dangkal hanya mengetahui ilmu di permukaannya saja, sehingga menganggap bahwa apa yang telah kita lakukan, amaliyah-amaliyah ibadah kita lakukan ini menjadi sebuah penolong. Sementara ketika itu semuanya diakui sebagai hasil ataupun sebagai bekal untuk akhirat nanti, tentunya saudaraku, ini semuanya akan sangat ironis, akan sangat tidak bisa membawa kita pada keselamatan. Kita tahu menuju Allah kita itu harus telanjang, tidak boleh membawa apa-apa sedikit pun, termasuk amaliyah yang kita lakukan. Ini tidak boleh dianggap bahwa itu adalah amal kita, tidak boleh. Itu harus dilepaskan bahwa sejatinya memang Allah sendirilah yang berkehendak atas jasad ini, sehingga kita bisa berdaya upaya, sehingga jasad ini bisa menempati satu kedudukan kehormatan di mata orang lain, bukan makhluknya sebetulnya, tetapi itu semua murni Allah, murni zatnya sendiri. Inilah makna puasa yang sesungguhnya, yaitu membersihkan dari segala sifat keakuan. Kotoran-kotoran hati ini dibersihkan melalui puasa. Dan tentu puasa ini tidak hanya di sesi Ramadan saja, tetapi setiap saat di bulan apapun kita diwajibkan untuk berpuasa, yaitu menahan dari segala sifat ego, kemakhlukan manusia yang merasa dan merasa. Ini yang harus dipuasakan, ini yang harus kita bersihkan setiap saat, sehingga bisa mencapai ending takwa. Dan takwa di sini adalah bukan dualitas bahwa manusianya itu yang bertakwa, tidak, tetapi manusia itu sudah hilang sifat kemanusiaannya, sehingga murni yang berada dalam manusia itu adalah sifatnya, sifat Allah itu sendiri, yang berkehendak dan berkeinginan, yang berdaya upaya dan berkeinginan. Ini adalah zatnya sendiri, sehingga kita bisa kembali kepada fitrahnya. Dan sangat jelas Lailatul Qadar di situ pasti akan kita dapat malam 1000 bulan yang sangat terang benderang, yaitu pemahaman hati, intuisi yang sangat gamblang mengetahui sebuah rahasia kehidupan, sehingga kita bisa merayakan Idul Fitri. Karena apa? Idul Fitri adalah kembalinya fitrah manusia kepada yang punya fitrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar merayakan kemenangan bahwa kita setelah melakukan puasa 30 hari terus kita berpesta-pesta di hari kemenangan. Itu hanya sebuah isyarah, sahabat. Itu isyarah. Ini yang perlu sahabat semua ketahui. Sebuah isyarah ini agar bisa menjadi petunjuk, agar kita masuk ke dalamnya, sehingga benar-benar kita bisa kembali fitrah, merayakan Idul Fitri ya. Segitu saudaraku, semoga bisa bermanfaat ya. Merenung dan terus merenung, puasakan dirimu dari segala sifat-sifat keakuan hamba, agar sifat itu kembali kepada yang punya sifat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.